Baik, ini kena keluarga saya. Kami malam saya ada keluarga di sini, jadi ada yang jangan kepremi saya di sini. Jadi maksud saya, Pak Mama sekalian, kalau kita punya niat kuat untuk bantu rakyat, kita kerja lagi 3 bulan untuk menghadapi pemilu pemungutan suara tanggal 14 Februari tahun 2024. Saya mengharapkan minimal kita 5 kursi di Lembata ini. Kalau 5 kursi kita bisa jadi ketua DPRD, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Provinsi berapa puluh ribu dari 4 dapil ini. Kalau saya hitung kader, kita ada pengurus ranting, ada 151 ranting. Karena tadi disampaikan 144 desa dan ada 7 kelurahan. Berarti ada 151 ranting. Hampir 700-an anak ranting. Anak ranting nanti dibentuk per RT atau lewat dusun, wilayah dusun atau wilayah RW. Ataukah per TPS. Ada 432 TPS. Betul ya? 423 atau 32 TPS? 32 TPS. Kalau hitung kader kita mulai dari kecamatan, DPC, kecamatan atau DPAC sampai dengan anak ranting hampir 2.500. 2.500 pengurus dan kader kita yang hebat-hebat yang ada sampai di tingkat akar rumput. Kalau 2.500 dikali 10 saja, berarti ada 25.000 nanti memberikan suara pada pileg, pilpres dan juga pilkada 2024. Siap? Siap. Kader ini bisa ngajak kader pengurus ranting, ada berapa pengurus ranting? Ada berapa orang pengurus ranting? Pak Ketua, pengurus ranting ada berapa? 5? 10? Berapa orang pengurusnya? 5 dikali 151. Anak ranting 700 misalnya. 700 dikali berapa? 2 atau 3 atau berapa pengurus anak ranting? 2 orang, 2 dikali 700 misalnya 1.400. Kalau rata-rata 2.500 dikali 1 orang mengajak 10 untuk memberikan dukungan coblos di Partai Demokrat, yakin kita akan minimal mendapat 25.000 suara. Belum termasuk kerja caleg kabupaten, provinsi dan pusat. Belum termasuk mereka kerja. Kalau mereka kerja lagi, berarti kita bisa mencapai 30.000. Bisa tidak? Bisa tidak? Harus bisa. Maka dengan bisa, sekarang ketua dan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting mulai menyusun, membuat rencana, membuat target untuk kemenangan dari masing-masing dapil supaya 30.000 suara baik untuk kabupaten, provinsi dan pusat kita bisa raih di Kabupaten Lembata ini. Bikin sama-sama, kompak, bekerja sama. Masing-masing caleg saling menguatkan, bukan saling membunuh, saling menggunting. Jangan. Bila perlu jalan sama-sama. Di dapil misalnya dapil 1, dapil 2 atau dapil 3, jalan sama-sama. Kalau orang tidak pilih si A, dukung si B. Yang penting jangan ke partai lain. Yang penting hanya ke Partai Demokrat. Dukunglah sesama para caleg. Saya pernah pengalaman saya jalan dengan caleg yang dapil saya sama gitu. Pergi kami sosialisasi, saya bilang kami 2 sudah hadir, silakan. Milih saya atau milih dia urusan. Yang penting jangan ini di partai lain. Yang penting Partai Demokrat. Itu kunci. Kalau kita mau menang. Sehingga 5 kursi, 6 kursi target kita rebut dari pimpinan DPRD dan bupati kita dari Partai Demokrat. Kader Partai Demokrat. Siap tidak? Siap tidak? Ini salah satu kandidat kita, Pak Thomas Ola. Mungkin ada kader yang lain lagi, silakan. Kalau ada kader Partai Demokrat, kita utamakan kader, jangan pergi cari kader yang lain gitu. Setuju tidak? Ini setuju, ada yang mulai lemah-lemas gitu. Setuju tidak? Ada yang masih ragu-ragu, saya lihat senyum, tapi senyum kadang-kadang membuat saya bukan senang tapi saya marah gitu. Karena senyum agak-agak munafik sedikit, mungkin agak ini dan sebagainya. Harus setuju demi kepentingan kita membela rakyat, Pak Mama sekalian.
Suara saya keras, ini pertanyaan saya tegas dan sebagainya. Tujuan supaya kita bersatu, kita solid, kita kompak untuk kita menang 2024. Menang untuk pileg baik di kabupaten, provinsi maupun pusat. Kami ini DPRD. DPRD mereka ada 6 orang. 1 orang dari Lembata sendiri. Ibu Viola ya? Ibu Viola. Kalau ada silakan. Kalau misalnya ada yang tidak ke Ibu Viola, masih ada 5 caleg lain. Ada Pak Beni Herman, ada Pak siapa? Tardi Balembaut, ada ini Pak Badioda, Yosef Badioda, dan juga ada Pak Romandau. Sudah mereka urus di Manggarai saja, sebut nama aja susah gitu. Mungkin tidak datang di Lembata juga, saya juga pusing. Lalu saya minta undang semua para caleg itu untuk DPRD datang. Tiap kali ada acara partai harus datang, apalagi di acara pelantikan. Datang semua. Caleg provinsi, caleg kabupaten, dan caleg pusat datang. Supaya saling menguatkan, saling memperteguh kebersamaan demi kepentingan kita menang di tahun 2024. Kalau kita menang, hati kita gembira dengan tagline Partai Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Lain kita gitu. Dan kita sudah mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Maka kita juga harus berjuang dan bekerja untuk memenangkan calon presiden kita. Setuju? Kita menang supaya minimal 2 dapil NTT 1, NTT 2 untuk DPR itu 2 kursi, dan juga kita menang calon presiden kita Prabowo Subianto. Kalau Pak Gibran sudah saya tidak sebut, itu cukup saya sebut presiden, calon presidennya saja. Karena Pak Gibran orang selalu pertentangan, terus kita abaikan dulu itu. Calon presiden kita adalah Prabowo Subianto. Kita sudah deklarasikan, sudah mendukung dan mendaftar di KPU. Mari kita dengan senang hati mendukung beliau agar tagline bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan bisa tercipta atau bisa terjawab. Dengan catatan kebijakan negara ini ada di tangan presiden, dan kalau Demokrat menang di DPR RI, kita mengharapkan minimal 15%, karena kita ada 83 dapil untuk DPR RI dari 38 provinsi di Indonesia. Kalau kita menang minimal 80, 2029 ketua umum kita Pak AHY bisa menjadi calon presiden. Siap? Siap, makanya tegak lurus, jangan ada yang kakek calon di provinsi pergi dukung ini partai lain karena ada siapa kakek di situ atau siapa ade di situ. Saya ingatkan para kader dan pengurus tidak boleh kerja kaki itu 2 atau 3 gitu. Tegak lurus. Suka tidak suka pilihan sudah di Partai Demokrat, maka menangkan Partai Demokrat dari kabupaten sampai dengan pusat, termasuk calon presiden. Harus, tidak boleh lagi ada ini. Jangan sampai kader sendiri, pengurus sendiri pergi di rakyat bilang, karena rakyat selalu sekarang mengatakan begini, kami kan pilih ini, kami pilih orang bukan pilih partai. Pernah dengar tidak Bapak-Bapak sekalian? Pernah tidak? Pernah tidak? Jangan sampai kader, pengurus kader nimbrung di situ. Oke, boleh, kamu kan pilih ini nih. Pilih orang, jadi tidak apa-apa, silakan nanti pilih partai lain karena ada nenek moyang, ada yang di partai lain gitu. Tidak boleh gitu, tegak lurus. Garis ideologis itulah harus menjadi warna bagi pengurus dan kader. Gengsi partai harus ditanamkan. Gengsi partai harus ditanamkan. Jangan kita senang dengan partai lain karena genderang ikut genderangnya orang lain. Gengsi partai harus ditanamkan. Malu kalau partai lain menang gitu. Malu tidak? Malu tidak? Iya, jangan bicara malu tapi setelah itu tidak laksanakan. Nimbrung di orang punya ini, opini, orang punya pendapat, tidak boleh. Baik buruknya tetap Partai Demokrat lebih baik dan juga sudah memberi bukti. Sudah memberi banyak bukti. Termasuk dana desa. Betul tidak? Undang-Undang Desa nomor 23, Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014
tentang desa, sumber dananya dari APBN. Bukan hebatnya Pak Jokowi, bukan Pak SBY, pendiri dan kader Partai Demokrat selama 10 tahun memimpin, termasuk salah satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sumber dananya dari APBN. Tahu tidak kader? Tahu tidak? Diangkat 1,1 juta tenaga honorer dari 1,7 juta tenaga honorer, termasuk sekretaris desa. Itu diangkat masanya Pak SBY sebagai pendiri dan kader Partai Demokrat. Wartakan itu, jangan takut, jangan malu. Ini kita ikut general orang bilang, oh Partai Demokrat lebih banyak korupsi loh di tahun 2014 atau 2030. Ternyata partai lain lebih korup dari kita. Betul tidak? Betul tidak? Karena partai hanya ini, dia korup makan uang, dana bansos, situasi Covid tadi dia makan buang. Ada yang sekarang menteri, 2 menteri mau masuk penjara karena korupsi. Betul tidak? Dari partai mana tahu tidak? Termasuk menteri ini, ya si mantan, dia sudah mantan, bukan menteri lagi. Kita punya kita orang NTT 1 yaitu Pak Joni Plate, yang kedua Sarul Yassin Limpo, ya betul ya? Itu Menteri Pertanian. Apakah itu urus rakyat atau kita urus itu? Dan yang berikutnya, banyak kebijakan yang sebenarnya sudah diwariskan oleh Pak SBY sebagai pendiri dan kader Partai Demokrat terhadap rakyat ini. Termasuk dulu, wartakan masanya Pak SBY gaji naik setiap tahun. Ada tidak pensiunan ASN? Ada tidak? Masanya Pak Jokowi ini baru mau naik 8% selama 10 tahun. Tahun ke-9. Masanya Pak SBY tiap tahun pasti gaji naik. Belum lagi program pembangunan proyek besar termasuk Labuan Bajo sebagai pariwisata super premium. Itu sudah letakkan dasar. Yang meletakkan itu adalah Pak SBY dengan mengeluarkan yang namanya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, nanti diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Di situ koridor NTT termasuk pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan pariwisata. Maka mulai dibangun pariwisata sampai dengan pariwisata super premium di Labuan Bajo. Itu Pak SBY sudah itu. Master plan-nya sudah ada. Didukung dengan pembangunan infrastruktur. Pelabuhan udara yang harus bagus dan sebagainya. Hal yang luar biasa yang sudah dilakukan. Kita akan lanjutkan, tapi kalau Partai Demokrat menang. Partai Demokrat menang. Makanya saya mengajak, saya tidak usah bicara panjang lebar, karena saya paling lambat jam 3 harus sudah balik lagi. Jadi saya mohon maaf, jangan marah gitu ya. Kalau marah juga baik. Bahkan ada yang malah dalam hati sudah ini bicara cukup sudah, karena supaya pulang cepat. Nah alasan pulang cukup sudah bicara. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berpikir itu dulu yang saya sampaikan. Saya mengharapkan para pengurus Dewan Pimpinan anak cabang, anak ranting, coba baca di kita punya anggaran dasar rumah tangga, harus baca juga. Identitas sudah jelas. Kalau ada bendera, pasang bendera, bikin papan nama. Kalau katanya tidak ada uang, koordinasikan, ada uang, harus ada kerelaan dari dalam hati, bikin juga. Kenapa tidak? Karena kita membantu rakyat, harus berani berkorban. Jangan tunggu saja, oh dana dari pusat ada tidak, dana dari DPC ada tidak, dari anggota, dari caleg ada tidak. Berjuang. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan pasti akan diberkati atau diberi berkah oleh yang maha kuasa. Itu maksud saya. Kalau tidak, ada yang kan alasannya alasan uang. Saya di Kota Kupang pernah pelantikan ya, di Kota Kupang ada yang mengeluh, ranting, kami mau jalan bagaimana, uang tidak ada. Kalau menang 1 suara sekarang di Lembata konversinya berapa? Konversi dana bantuan parpol berapa konversi? Pak Imo berapa? Konversi 1 suara, sumbangan 1 suara bantuan dari pemerintah Bangkol berapa? 9.000.
3.500. Kalau kita 30.000 dikali 3.500 berapa? Berapa juta? Belum lagi nanti iuran dari anggota DPRD. Bisa juga kita bisa menghidupkan para kader kita sampai dengan pengurus anak ranting. Kalau tidak, kalau kita kursi semakin banyak, ada kursi kabupaten, kursi provinsi, bantuan dari pemerintah disalurkan lewat khususnya untuk pemberdayaan ekonomi lewat kita punya ranting dan anak ranting. Yang penting semangat menangkan dulu untuk 2024. Setuju tidak Bapak Ibu sekalian pengurus ranting anak ranting? Setuju ya? Oke, dengan pernyataan setuju saya berpikir saya cukup dulu yang saya sampaikan. Saya mengharapkan semangat harus tetap membara. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Terima kasih. Demokrat! 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 Demokrat NTT! Demokrat Lemata! Ulang lagi, saya catat di belakang. Kader tapi tidak pernah semangat. Demokrat! Ada yang di belakang belum? Nanti saya tidak akan berhenti menyatakan diri kader tapi tidak pernah semangat, ini tidak pernah. Ini serius loh saya. Bagaimana kader Demokrat ke masa ini? Ada yang tidak setuju dengan saya bicara ini? Kader pengurus. Ini pengurus ranting benar tidak? Direkrut benar tidak pengurus ranting? Anak ranting betul tidak? Tidak, kalau ada yang memang tidak siap jadi anak ranting tidak apa-apa. Saya mohon maaf, saya ketua DPD. Saya butuh semangat bersama Bapak Ibu sekalian. Boleh kita lapar, saya dari tadi pagi sampai sekarang belum makan. Karena saya dari mau merek langsung ke sini. Mau makan di Lereng Tukar, saya belum menit. Makan karena takut terlambat, karena kapal cepatnya 9.30 harus sudah di sini. Bagaimana semangat saja tidak ada? Atau ada motif apa? Ada motif apa? Kepentingan apa datang ikut pelantik? Kalau semangat saja tidak ada. Saya hanya untuk yel-yel Demokrat, berlaku saja tidak ada tangan. Atau belum dilatih? Belum dilatih ranting. Pak Ketua DPC sudah dilatih belum? PAC sudah dilatih belum ranting? Atau hanya rekrut untuk memenuhi syarat permintaan harus ada ranting dan ada ranting? Kader itu betul-betul harus ini semangat dengan kemampuan kita dan kekuatan kita dan keterbatasan kita harus tetap semangat kapan saja dan di mana saja. Ini saya lihat di belakang tidak ada, memang belum terbiasa dengan dia. Satu kali lagi sampai dengan tuntas semua itu harus ini angkat tangan dan ini komando, salam komando baru ini saya berhenti untuk ini ya. Demokrat! Siap! Demokrat! Siap! Demokrat! Siap! Demokrat NTT! Demokrat Lembaga! Terima kasih, semangat yang sama. Tuhan memberkati.